Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak sayangi, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bisa bertatap muka, berkumpul bersama, walaupun bukan pada tempat yang sama. Anak-anakku yang Bapak sayangi, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar materi tentang fikih. Bahasan kita pada hari ini, karena hari pertama, maka kita mulai bahasannya dengan bab tentang taharah. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah tadi, pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan sedikit jua pun. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, taharah perlu kita pahami itu berasal dari bahasa Arab. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita pahami dulu apa yang akan kita pelajari pada bab taharah ini. Nanti akan kita pelajari adalah tentang macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Kemudian dilanjutkan dengan macam-macam hadas dan tata cara mensucikannya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan alat-alat apa saja yang bisa digunakan untuk mensucikan hadas maupun najis tersebut. Dan yang terakhir pembahasannya adalah tentang macam-macam atau jenis-jenis air. Baik, anak-anakku yang Bapak sayangi, untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang pengertian taharah. Taharah itu berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, taharah adalah kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seseorang boleh untuk melakukan ibadah. Di sini kata kuncinya. Pertama, suci dari najis dan hadas. Untuk apa tujuannya? Untuk sahnya beribadah. Baik itu badan, pakaian, maupun tempat. 3 pokok ini dulu pengertian secara istilah untuk pengertian taharah. Adapun dalil tentang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersuci tak lain banyak sekali. Di antaranya perhatikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam Al-Qur'an surah Al-Muddatsir, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Anak-anakku yang Bapak sayangi, lanjut kita bahasan berikutnya. Kita bahas pengertian tentang najis dan hadas. Kita mulai dengan bahasan yang pertama, najis. Najis secara bahasa adalah kotoran. Ini dia adalah kotor. Sedangkan secara istilah, najis adalah sesuatu atau benda yang kotor sehingga mencegah sahnya beribadah. Ini pengertian
Najis secara istilah. Baik, kita lanjut. Sedangkan hadas secara bahasa mempunyai makna adalah peristiwa. Sedangkan secara istilah, hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Ini pengertian secara istilah tentang hadas. Jadi kesimpulannya, untuk najis dan hadas itu mempunyai pemahaman yang berbeda. Najis itu adalah benda atau kotorannya, sedangkan hadas itu adalah orang yang apabila dia mendapat hadas seperti buang air kecil, buang air besar, dan dia belum sempat berwudu, maka dia oleh dalam hukum fikih dikatakan masih berhadas. Hadas ini sendiri pun terbagi menjadi dua, dan insya Allah untuk lebih rinci nanti pada pembelajaran selanjutnya akan kita pelajari. Ada yang namanya hadas besar dan ada yang hadas kecil. Hadas besar contoh bagi perempuan yang sudah datang bulan, maka dia dikatakan masih berhadas. Adapun hadas kecil yang sering kita alami setiap hari adalah buang air kecil maupun buang air besar. Nah, anak-anakku yang Bapak sayangi, selanjutnya pembahasan kita adalah bagaimana cara menghilangkan najis tersebut dan apa macam-macam najis. Ada dua, tata cara dan macam-macam. Baik, kita mulai dengan bahasan pertama. Najis dalam Islam itu ada 3 macam. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Mukhafafah secara arti najis ringan. Apa contohnya? Contohnya seperti kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun. Dengan syarat lagi berikutnya, selain dia laki-laki dan berumur 2 tahun maksimal, maka dia ini tidak memakan apapun kecuali murni air susu ibunya. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Maka dalam ilmu fikih menyatakan cukup apabila benda itu terkena air seni bayi laki-laki yang maksimal berumur 2 tahun dan dia belum makan apa-apa, dengan cara mengusapkan air tersebut. Di mana? Di tempat di mana terkena kotoran atau air kencing bayi. Berikutnya adalah najis mutawassithah. Atau dalam bahasa artinya disebut dengan najis pertengahan atau sedang. Apa saja contoh najis-najis yang mutawassithah ini? Nih, bangkai binatang darat. Bukan binatang laut ya. Binatang darat seperti ayam, jika mati jadi bangkai, maka dia masuk kategori najis mutawassithah. Jika itu bebek, jika itu kambing, sapi, dan sebagainya. Berikutnya darah. Darah manusia, darah binatang. Kemudian nanah, muntah, kotoran baik manusia maupun binatang. Dan yang terakhir adalah minuman keras, itu dikatakan sebagai sesuatu yang haram. Maka apabila benda-benda ini ada dan mengenai kita, maka benda tersebut
harus dibersihkan. Dan perlu diketahui bahwasanya najis jenis ini itu terbagi menjadi 2 macam. Apa saja najis tersebut? Pertama, najis yang bersifat hukmiyah. Dan yang kedua, bersifat ainiyah. Apa najis hukmiyah? Najis hukmiyah ini, kalau kita pahami secara singkat, adalah najisnya tidak ada bendanya, tapi ada baunya. Seperti air kencing yang sudah kering, ada bau pesingnya, tapi bendanya tidak ada. Nah, maka ini masuk kategori najis mutawassithah. Cara menghilangkannya, cari sumbernya di mana. Kemudian bersihkan. Nah, yang kedua adalah bersifat ainiyah, ada bendanya. Maka cara membersihkannya adalah harus dihilangkan bendanya. Nah, selanjutnya bahasan kita ada yang ketiga, najis mughalazah. Apa itu najis mughalazah? Secara singkat, najis mughalazah adalah najis yang berat. Nah, ini biasa ada pada 1 anjing, 2 babi. Masuk kategori najis berat, baik dia hidup apalagi mati. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayyaghsilahu 7 marratin awwalahunna bit-turab. Cara membersihkan jika kita terkena najis atau perabotan kita dijilat anjing. Maka Rasulullah SAW mengajarkan cara membersihkannya adalah dengan 7 tahapan. Tahapan pertama adalah menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Kemudian bilas lagi 4, bilas lagi 5, bilas lagi 6, 7, bilas lagi. Baru dalam Islam tempat makanan atau peralatan yang pernah kena jilat anjing itu dikatakan sudah suci. Baik, anak-anakku yang Bapak sayangi, Bapak kira kita cukupkan materi kita dan kita ambil kesimpulan untuk materi kita pada hari ini. Yang pertama, pembahasan kita adalah pengertian tentang taharah. Taharah secara bahasa adalah bersuci. Kemudian berikutnya adalah pengertian najis dan hadas. Najis itu sendiri dalam Islam terbagi menjadi 3. Ada yang bersifat mukhaffafah, ada yang bersifat mughalazah, ada yang bersifat mutawassithah. Nah, demikian anak-anakku pembelajaran pada hari ini, dan Bapak minta setelah kalian melihat video ini untuk membuat rangkuman materi kita pada hari ini. Kemudian tulislah di selembar kertas, lalu difoto kertas tersebut, dan jangan lupa untuk melampirkan nama dan mata pelajaran, lalu kirimkan ke Google Classroom untuk pelajaran fikih. Nanti insya Allah akan Bapak kasih tutorial bagaimana cara mengirim tugas di Google Classroom. Insya Allah kita lanjutkan materi selanjutnya. Insya Allah bahasan kita tentang macam-macam hadas dan cara mensucikannya untuk pertemuan berikutnya. Bapak cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.